الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم. Syukur kita panjatkan kepada Allah, curahan nikmat yang tak henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Semoga Allah catat kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam juga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat azan ya Allah wa iyyakum. Ada banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita melebihi nikmat iman. Nikmat yang dengannya amal soleh bisa menjadi hitungan kebaikan nanti di akhirat, dan nikmat yang dengannya setiap muslim yang ada keimanan di dalam hatinya meskipun sebesar biji zarrah, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Itu janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejauh mana amal soleh seseorang diterima oleh Allah, sejauh mana iman tersebut ada dalam diri seseorang. Kebaikan yang sebesar apapun dilakukan oleh seorang hamba, kalau landasannya bukan karena iman, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Innal ladzina kafaru a'malahum kasarab. Orang kafir itu amalannya seperti fata morgana. Maka kita memohon kepada Allah sebuah nikmat iman ini terus Allah tancapkan dalam hati kita sampai Allah mendatangkan takdirnya kepada kita, yaitu kematian. Dan di antara bentuk keimanan, di antara bentuk nikmat iman tersebut adalah nikmat risalah, nikmat diutusnya seorang rasul kepada umat ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi ini adalah Nabi yang terakhir yang Allah utus kepada seluruh manusia. Inilah yang menjadi pembeda antara Nabi Muhammad dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Rasul-Rasul sebelumnya Allah utus hanya kepada umat mereka. Nabi Isa sebagai contoh Allah utus hanya kepada Bani Israel, sehingga Allah katakan dengan Nabi Isa, tentang Nabi Isa, wa rasulan ila Bani Israel. Dan Nabi Isa itu adalah Rasul hanya kepada Bani Israel. Umat yang tidak masuk kategori Bani Israel tidak punya kewajiban mengikuti ajaran Nabi Isa. Tapi Nabi Muhammad SAW diutus ilan nas kafah, kepada seluruh manusia. Maka setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada alasan untuk tidak mengikuti ajarannya. Sampai Rasul mengatakan tentang Nabi Musa, seandainya beliau masih hidup saat ini, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani." Kalau sekiranya Musa hari ini masih hidup, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti risalah. Nabi Muhammad bahkan diutus tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada jin. Dan Allah tegaskan hal tersebut di dalam surat Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi. Kata jin, Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, fa amanna bihi.
maka kami beriman kepada Al-Quran. Ini artinya beriman kepada yang membawa Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nikmat terbesar yang dengannya kita mengetahui bagaimana pola hidup yang paling benar, yaitu pola hidup sesuai dengan ajaran Islam. Nikmat yang besar yang mana Nabi Muhammad jauh datang sebelum kita, tapi Allah berikan kemampuan kepada kita untuk beriman kepadanya. Dan tidak ada keimanan yang paling besar kecuali keimanan yang ada pada diri seseorang terhadap sesuatu, padahal seseorang ini tidak pernah melihat sesuatu yang diimaninya. Inilah yang Rasul katakan kepada para sahabat. Rasul pernah bertanya kepada mereka, "Ya ashabi, wahai sahabatku, man a'jabul khalqi imanan?" Siapa orang yang imannya paling besar? Kemudian para sahabat mengatakan, "Al-malaikah ya Rasulullah." Yang paling besar imannya itu adalah, yang paling menakjubkan imannya itu adalah para malaikat. Kemudian Rasul mengatakan, "Ma lahum la yu'minun wallahu baina aydihim." Bagaimana mungkin mereka tidak beriman sementara Allah berada di antara mereka? Kemudian para sahabat menjawab lagi, "Kalau begitu al-anbiya ya Rasulullah, para nabi wahai Rasulullah." Kemudian Rasul mengatakan, "Ma lahum la yu'minun wal anbiya baina aydihim." Bagaimana mungkin para sahabat Nabi, baik itu sahabat Nabi Muhammad ataupun sahabat-sahabat Nabi sebelum Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Nabi mereka, sementara para Nabi mereka berada di antara mereka. Kemudian para sahabat menjawab lagi, "Kalau begitu bagaimana para Nabi tidak beriman sementara wahyu turun kepada mereka?" Jadi kalau Nabi beriman itu tidak istimewa, karena Allah turunkan kepada mereka wahyu, otomatis mereka akan beriman. Kemudian yang ketiga, kalau begitu yang beriman itu adalah para kekasih Rasulullah SAW atau para sahabat para nabi. Kemudian Nabi mengatakan, "Malahum la yu'minun wal anbiya baina aydihim." Bagaimana mungkin para sahabat tidak beriman sementara Nabi berada di antara mereka dan mereka melihat bagaimana wahyu turun kepada para nabi. Kemudian para sahabat berbalik tanya kepada Rasulullah, "Wa man a'jabul khalqi imanan ya Rasulullah?" Kalau bukan malaikat, kalau bukan para nabi, kalau bukan para sahabat Nabi yang paling menakjubkan imannya, lalu siapa ya Rasulullah? Rasul kemudian menjawab, "Qaumun yaji'una min ba'di lam yarawni wa yu'minuna bi." Yaitu kaum yang datang jauh setelahku, mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Kata Rasulullah, merekalah yang paling menakjubkan imannya. Tidak pernah melihat Rasul, tapi bisa beriman kepada Rasulullah. Di akhir kalimatnya Rasul mengatakan, "Balighu," atau sampaikanlah salamku untuk mereka, wahai para sahabatku, jika kalian nanti suatu saat bertemu dengan mereka, yaitu mereka yang tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Maka kalau melihat hadis ini, tidak ada harapan kepada Allah. Semoga Allah catat kita termasuk yang dikatakan oleh Nabi, yaitu mereka yang bisa beriman kepada Rasul walaupun kita tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Tapi lebih daripada itu, ketika kita beriman kepada Rasulullah SAW dan ketika kita mengakui mencintainya, maka kita harus membuktikan hal tersebut dengan perilaku kita. Ibnu Qayyim mengatakan di antara bukti cinta itu adalah dzikrul muhibbi li mahbubihi. Orang yang mencintai itu selalu menyebut orang yang dicintainya. Itu di antara ciri cinta. Ketika ada orang yang saling mencintai, atau ketika ada seseorang mencintai seseorang yang lain, maka kata Ibnu Qayyim, bukti cinta itu dia pasti akan terus menyebut namanya, selalu terngiang-ngiang. Pun juga kalau kita mencintai Rasulullah, maka buktinya adalah kita harus menyebut nama Rasulullah. Itu yang dalam bahasa agama disebut salawat. Dan salawat itu punlah yang kemudian Allah sendiri yang selalu bersalawat atas nama Rasul. Pun juga malaikat. Dan itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi."
Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu berselawat kepada Nabi. Maka kalau Allah dan para malaikat saja berselawat kepada Nabi, maka kita pun harus lebih, karena kita mencintai Rasulullah SAW. Dan selawat sejatinya manfaatnya adalah kembali kepada kita. Rasul mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Sesiapa yang salawat kepadaku satu kali, maka sesungguhnya Allah bersalawat 10 kali untuknya. Maka ketika seseorang memperbanyak salawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad, syukur-syukur ditambah menjadi salawat Ibrahimiyah, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada orang yang menyebutnya. Dan yang kedua, kata Ibnu Qayyim, di antara bentuk cinta seseorang kepada orang lain adalah selalu mengikuti gerak-geriknya, selalu mencontoh kepada sosok yang dicintainya. Pun juga kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, kita mengikuti sunnahnya. Dan tidak ada jalan cinta kepada Allah kecuali melalui cinta kepada Rasul. Sebagaimana ayat yang tadi khatib baca di awal, Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, Allah pasti akan cinta kepada. Maka sesiapa yang mengaku cinta kepada Rasul, cintai sunnahnya. Dan sesiapa yang mencintai sunnahnya, pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan setiap amal ibadah kita sesuai dengan yang dicontohkan atau sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita berusaha ikhtiar perilaku kita dalam bermuamalah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah jalan menuju surga. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah terdapat contoh paripurna pada pribadi Rasulullah SAW. Artinya tidak ada suri tauladan kecuali Rasulullah SAW yang sempurna. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa yang mengharapkan ridha Allah dan kebahagiaan di akhirat. Dan dalam hadis lain Nabi SAW memuji orang-orang yang menghidupkan sunnahnya di tengah masyarakat yang menjauhi sunnahnya. Sesiapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, maka pasti Allah akan mencintainya. Maka sidang Jumat azani Allah wa iyyakum, semoga cinta kita kepada Rasul bukan hanya sebatas sebuah pengakuan, tapi semoga kita bisa membuktikannya dengan usaha kita untuk salawat atas Nabi SAW dan mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum wa Allahu antum muqinun bil ijabah. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulih alladhi istafa, al-mab'uts bil Qur'ani hudan wa shifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sidang Jumat azan ya Allah wa iyyakum. Ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang hari kiamat. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Kemudian mendengar pertanyaan tersebut, Rasul bertanya balik, sa'alta anis sa'ah wa ma'dha a'dadta laha. Engkau bertanya tentang hari kiamat, memangnya apa yang sudah engkau persiapkan untuk menyambut hari kiamat? Kemudian laki-laki ini menjawab pertanyaan Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak ada amalan yang istimewa illa anni uhibbuka, kecuali aku hanya mencintaimu. Kemudian mendengar jawaban tersebut, Rasulullah berkata, anta ma'aman ahbabta, engkau nanti di akhirat akan bersama dengan orang yang kau cintai. Artinya sahabat ini cinta kepada Rasulullah, maka nanti di akhirat dia akan bersama Rasulullah. Maka bagaimana cinta kita di dunia dan kepada siapa kita mencintai, dengan sesiapa yang dicintai oleh kita, kita akan bersama nanti di akhirat. Kalau yang kita cintai adalah orang yang tidak baik dan kemudian kita mencontoh, meneladani dia, maka kita akan bersama dia nanti di akhirat. Dan kalau kita mencintai orang yang baik dan tidak ada orang yang paling baik melainkan Rasulullah, maka nanti di akhirat kita pun akan bersama Rasulullah SAW.
Dan ini bukan hanya sebatas pengakuan cinta ini, tapi dibuktikan dengan amal soleh kita, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semoga kita tercatat umat Nabi Muhammad SAW yang beriman kepadanya, dan semoga Allah karuniakan kepada kita kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Allahumma salli ala Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ighfir li jami'i mautal muslimin alladhina shahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bir risalah wa matu ala dhalik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al hufratan min hufril niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.